karena Dia adalah Raja atas dunia ini. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lomba bagi Tuhan, jalan. Haleluya. Masih mau bersorak bagi Tuhan? Satu pujian lagi sebelum kita menerima firman Tuhan dengan sampai kemudian namanya. Haleluya, aku memuji Tuhan. Haleluya. Oh
menyerahkan hati kita untuk engkau berfirman dari Bapa dan Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur segala sesuatu kasih karunia Tuhan yang kami boleh terima. Baik Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, baik di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu. Kami boleh melihat Tuhan memberikan pertumbuhan di tengah gereja jemaat-Mu ya Bapa. Kami boleh melihat Tuhan berkarya lebih luar biasa lewat kehidupan setiap jemaat-Mu. Dan kami boleh melihat pada saat ini bukti kasih-Mu dengan jawaban doa yang Kau berikan atas kami. Engkau menyatakan segala yang baik untuk gereja-Mu lakukan di tengah-tengah lokasi di mana Tuhan menempatkan kami saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami tahu Bukit Indah Nongsa 4 ada dalam rencana Tuhan untuk kemenangan yang Kau nyatakan, Kau persiapkan di tempat ini lewat gereja-Mu yang akan melayani orang-orang yang akan ada di tempat ini nantinya. Dan kami rindu Tuhan, sebelum kami jauh untuk melangkah di dalam setiap kegiatan pelayanan di tempat ini, pada saat ini kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu untuk mendengar kebenaran-Mu, supaya lewat kebenaran-Mu itu kami paham Tuhan apa yang akan kami kerjakan di dalam pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami untuk
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur bagimu. Demi dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Salam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi salam. Meski panas ada sukacita, amin. Kenapa kita bersukacita hari ini? Kenapa kita bersukacita walaupun panas-panasan, tetapi saya melihat tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah untuk memuji Tuhan dari tadi. Dan walaupun kita melewati rintangan untuk masuk ke tempat ini, kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena saya tahu mungkin karena Allah sedang menyatakan bukti kasih-Nya di tengah-tengah gerejanya saat ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, jadwal ini sebenarnya kita lakukan dari tadi pagi. Ya, kita planningkan untuk ibadah Paskah sekaligus pembukaan gereja kita yang ada di tempat ini. Tetapi segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Amin. Kalaupun kita mulai pada siang ini setelah sesi pertama ada di Batam Center tadi, saya percaya ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan sudah tentukan bagi kita untuk melakukan pembukaan. Karena tadi pada saat pagi-pagi sekali kita tidak bisa masuk ke tempat ini karena lokasi yang masih sangat terbatas. Dan ini pun puji Tuhan airnya mulai surut, kita bisa sampai di tempat ini walaupun kendaraan yang kita tumpangi sedikit agak berenang tadinya. Saudara, apa pesan Tuhan bagi kita di dalam pembangunan gereja saat ini dan juga penempatan ataupun peresmian gereja kita yang ada di Bukit Indah Nongsa saat ini? Kalau kita mengingat apa yang disampaikan Tuhan pada peletakan batu pertama, bahwa dimana supaya kita jangan takut, jangan khawatir, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Dan itu terbukti pada saat peletakan batu pertama kita ada gangguan, dan setelah itu di dalam prosesnya kita berjalan terus melakukan segala sesuatu, dan akhirnya pada saat ini kita boleh berada di tempat ini, di gedung yang baru, walaupun masih keadaan terbatas, belum ada segalanya, tetapi saya bersyukur dengan keadaan tempat ini pun, ini sudah puji Tuhan bagi kita. Amin. Ya, saya percaya semua jemaat bersukacita hari ini. Amin. Ya, karena apa? Selama ini kita mengidamkan untuk ada di satu tempat, di mana gedung itu adalah tempat kita sendiri, memuliakan Tuhan di tempat itu bertahun-tahun. Jawaban doa Tuhan berikan pada saat ini, di mana kita mulai awal tahun 2021 di dalam rapat majelis dengan jemaat kita putuskan mulai membangun, dan saat ini terrealisasi dengan keadaan serba sederhana. Kita ternyata bisa membangun rumah Tuhan, dan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tentunya sebagaimana khotbah tadi, itu adalah kasih karunia Allah juga. Amin. Dan pada saat ini kita mau mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita bacakan secara bergantian dari 1 Raja-Raja pasal 8. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-53, ya. Satu perikop yang panjang. Ini merupakan doa Salomo pada saat pembukaan Bait Allah, peresmian Bait Allah yang dibangunnya di Yerusalem.
baca secara bergantian. Saya percaya kita masih bawa Alkitab atau menggunakan gadget, ya. Tapi mungkin gadgetnya bisa dimatikan datanya supaya tidak mengganggu pembacaan Alkitab. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudaraku semua ayat yang ganjil, dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-53 dengan suara yang kencang, ya. Suara saya sendiri, suara Bapak Ibu banyak, suara genset juga ada. Jangan lupa kita harus mengalahi suara genset. Amin. Haleluya. Ya. Doa Salomo ayat 22, demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditandakannya lah tangannya ke langit. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kuucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahkan engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menangguhkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik
Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib lewat baik Allah itu untuk memuliakan nama Tuhan di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini, patut kita bersyukur bahwa pembangunan ini ada bukan karena siapa-siapa, tetapi pembangunan ada berjalan seperti ini itu karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang berkarya di dalam perjalanan pembangunan ini. Ya, saudara, tadi kita boleh melihat kilas perjalanan dari pembangunan gereja di tempat ini. Suatu hal yang tidak begitu mudah bagi kita, satu hal yang begitu sulit bagi kita. Kalau kita melihat satu perbedaan yang mencolok, kalau pembangunan bait suci Allah dibangun itu berdasarkan satu kerinduan Daud Bapa Salomo untuk membangun bait Allah, tetapi Tuhan mengizinkan kepada anaknya yang membangun, dan pada saat anaknya sebelum membangun pun Tuhan telah menaruhkan hati kepada Daud bapaknya supaya dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah itu. Ya, ada banyak bahan-bahan bangunan, bahan baku yang sudah tersedia untuk pembangunan bait suci itu. Ditambah lagi Tuhan bekerja, berkarya, bagaimana menggerakkan hati raja-raja yang ada di sekitarnya, sehingga mereka mempersembahkan kayu-kayu aras Libanon, dan kayu yang bagus-bagus untuk dibawa ke Yerusalem sebagai bahan dasar untuk pembangunan bait suci. Ini suatu karya Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan kita, kembali saya katakan, membangun bait Allah di tempat ini bukan sesuatu yang mudah. Belum ada yang mempersiapkan. Kita sendiri digerakkan Tuhan untuk mempersiapkan itu. Ya, terlahir dari satu kerinduan yang sudah bertahun-tahun kita impikan. Mulai dari kita berpindah-pindah gedung, dari gedung yang satu pertama kali kita buka pelayanan, di sana kita sudah merindukan untuk mendapatkan satu lahan untuk membangun bait Allah. Ya, bagi orang-orang yang lama, saudara yang dikasih Tuhan, yang bersama terus, tentu masih ingat di belakangnya pom bensin, ya, apa pelajar apa itu ya, pelajar yang sedang dibongkar sekarang, Kapita Pelajar. Di belakangnya itu kami sudah doa malam di sana, doa keliling. Beberapa hamba Tuhan, ya. Setelah itu, saudara dikasih Tuhan, kita berdoa lagi. Itu sepertinya tidak ada jawaban di sana. Kita berdoa lagi. Kalau Bapak Ibu tahu bukit yang ada di Patung Singa, yang jalan potongan apa sana itu, itu sekarang menjadi pesantren, dan juga ada awal bros ya, sekolah kesehatan di situ. Nah, iya, di atasnya itu sebelah ada danau-danau. Kalau Bapak Ibu ingat, di situ ada danau-danau kecil. Kami berdoa juga di sana. Kami mengingat bahwa nama gereja kita adalah Bukit Hermon. Maka Tuhan mungkin akan menunjukkan satu tempat kepada kita, yaitu bukit. Maka kita berdoa di sana, di bukit itu. Setelah kita berdoa di situ, tidak ada juga jawaban, sampai saya kirimkan surat ke BP Batam waktu itu. Saya buat surat ke BP Batam dengan seada-adanya, terus saya antar sendiri ke BP Batam, dan sampai di sana sama BP Batam bilang, tolong ini semua dilengkapi lagi berkasnya. Ini itu segala macam, semuanya bisa dikatakan sulit untuk diurus. Ya, akhirnya terdiam begitu saja. Dan
melalui pergumulan panjang kita boleh melihat dan Tuhan arahkan kita ke sini. Ya, memang tidak terlalu di bukit, tetapi namanya aja udah Bukit Indah Nongsa. Masih ada Bukit Hermon di sini. Haleluya. Ya, jadi ada masih bukit-bukitnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita ini membangun tidak berdasarkan keadaan, kehebatan kita, kemampuan kita, keberadaan kita. Tetapi kita melihat ini bisa berjalan begitu pembangunan ini berkat kasih karunia Allah. Kalau Raja Salomo berdasarkan apa ya background dari bapaknya Daud, dia bisa mendirikan bait Allah karena dia sudah dihormati, bapaknya dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangganya. Tidak berlaku demikian bagi kita saudara yang dikasih Tuhan, kita berdasarkan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan yang kita hadapi cukup berat. Bagaimana kita ada di sini, bagaimana mencukupkan dana di sini. Tetapi saudara dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, berjalan sampai seperti ini, dihitung sama keuangan kita semua sebenarnya sudah kehabisan dana. Tetapi puji Tuhan saudara, walaupun kehabisan dana, kita tidak pernah kehabisan akal. Karena Tuhan kita dahsyat, selalu mengalirkan berkat-Nya. Dan mengalir sedikit-sedikit jadilah diplaster juga. Yang awalnya kita prediksi ini hanya untuk batu berjalan, dan kita plaster, dan kita lihat juga air masih masuk ternyata. Kalaupun sudah diplaster, artinya harus diaci juga. Berarti Tuhan sedang mempersiapkan dana lagi untuk mengaci ini. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan lagi untuk memplaster yang di luar. Tuhan juga sedang siapkan untuk pelebaran yang ada di samping saat ini. Haleluya. Ya, karena kita tidak hanya berdiri di sini. Kita yang mau dibangun adalah yang di samping sana, yang sengaja kita kosongkan. Ya. Di situ kita nanti akan membangun yang lebih besar. Mungkin seperti bait Salomo. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinaikkan oleh Raja Salomo di dalam doanya, supaya lewat bait Allah, di mana dia membangun bait Allah itu, di situ tempat saluran berkat Allah terjadi. Di situ ada pengampunan, di situ ada kemurahan dan kebaikan Tuhan dinyatakan. Di situ ada kabar sukacita, kabar gembira disampaikan kepada orang yang ada, kepada seluruh bangsa Israel. Ya, saya percaya saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan tempatkan kita mengawali tempat ini, ada di sini, di dalam keadaan situasi yang tidak menentu, itu adalah suatu pekerjaan Tuhan, di mana kita akan menjadi tonggak di tempat ini, seperti mercusuar yang akan menunjukkan arah kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar ini. Amin. Ya. Karena firman Tuhan datang kepada kita di awal tahun bahwa seluruh bangsa, seluruh suku-suku bangsa akan datang berbondong-bondong ke bait Allah untuk mendengar pengajaran firman. Maka saudara dikasih Tuhan, segala suku akan datang ke tempat ini, akan menyembah Allah, menerima Injil kebenaran itu. Siapkah kita untuk itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkah kita untuk melakukan itu? Tidak hanya sekedar gedung berdiri. Gedung tidak ada gunanya. Gereja sesungguhnya adalah kita. Kita yang mewartakan kabar itu kepada mereka-mereka yang ada di luar sana. Amin. Kita lihat saat ini masih gundukan tanah merah di depan. Kenapa dulu saya memilih hadap altar ke arah ke sana? Karena saya mau berkhotbah, mau melihat, memberkati setiap tempat yang ada di sini. Ya, ketika kemarin bersama Pak David dan juga rekannya yang membuat gambar gereja kita, sebelah mana altarnya? Katanya pertanyaannya. Saya melihat, saya memandang ke kiri ke kanan.
saya melihat cocoknya saya berdiri arah ke seluruh penjuru Bukit Indah Nongsa, menyampaikan berita sukacita ini kepada semua. Sebab kita ini adalah corong penyampaian firman bagi setiap orang yang ada di sini. Haleluya. Ya. Saya sangat bersyukur saudara dikasih Tuhan, walaupun kita masih melihat gundukan tanah merah di sini, tetapi saya di dalam doa iman saya sudah melihat ini penuh dengan rumah-rumah di sini. Rumah-rumah di mana ada banyak orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, yang harus kita layani semua. Ya, semua ini muda-muda yang sekarang mungkin berapa tahun ke depan akan berkeluarga dan akan melayani Tuhan luar biasa lagi, dan mereka lah akan menjadi penerus estafet yang akan menjangkau jiwa yang ada di tempat ini. Haleluya. Ya. Saudara, mungkin kita sedikit secara hitungan. Kalau kita sendiri yang bolak-balik ke sini, saya melihat itu suatu hal yang kemustahilan. Tapi saya tidak memiliki mimpi yang seperti itu. Kita ada di sini untuk memenangkan orang yang di sini, yang di sana untuk memenangkan orang yang ada di sana. Sehingga saudara dikasih Tuhan, walaupun kita kecil, gereja bukan soal besarnya, tetapi gereja soal kecil, tetapi di situ dia berkembang, berregenerasi, berkembang, mengembangkan sayapnya, bukan hanya mengembangkan berapa besar gedungnya. Haleluya. Jadi seberapapun kita saudara dikasih Tuhan, kita sudah Tuhan pilih untuk pelayanan ini. Ya, kita melayani di Batam Center, kita melayani di sini, itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan kalau suatu saat di tempat lain juga kita buka pelayanan, bukan besarnya yang kita lihat, tetapi bagaimana kita menjangkau. Kita ada di tempat itu sebagai jawaban untuk kehidupan mereka, bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Itu kabar sukacita yang akan kita beritakan. Itu Injil yang akan kita sampaikan selalu kepada dimanapun gereja kita berada. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita belajar dari Raja Salomo. Di dalam doanya dia meminta bagaimana supaya ya Tuhan, kiranya ketika rumah bait Allahmu ini ditabiskan, Engkau ada bersemayam di sini. Engkau ada bagi setiap jemaatmu yang ada di sini, memberkati mereka ketika mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan ada ketika mereka membutuhkan satu penguatan. Tuhan ada memberi kekuatan bagi mereka. Sebab memang Injil dimanapun ada diberitakan, di mana ada gereja Tuhan, di situ ada kemenangan dan kelepasan disampaikan. Ya, saudaraku, ini pekerjaan yang bukan ringan, pekerjaan yang begitu berat. Tetapi saya mulai melihat bagaimana mulai dari saat ini Tuhan sedang bekerja bagi kita di tempat ini. Haleluya. Ya, percaya atau tidak saudara dikasih Tuhan, walaupun kita seperti ini keadaannya, orang-orang di sekitar ini mencari informasi tentang tempat ini melalui hambanya yang di tempat ini. Ya, keberadaan kita di sini mereka sudah tahu saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau mereka saudara bertanya, mereka di Bukit Indah Nongsa bertanya ada Pahara, bukan membanggakan diri. Saya hanya membuat kita ini berkontekstual. Bagaimana kita menyebarkan Injil dengan berbaur kepada masyarakat. Mereka mengenal kita di tempat ini. Ya, mereka mengenal siapa Pahara yang tadinya mungkin mereka merasa hanya sebagai ketua ini di sini, ketua kelompok untuk forum komunikasi, tetapi akhir-akhirnya mereka tahu Pak Harap itu bangun gereja di tempat ini. Sampai ustadz di pesantren kemarin saudara dikasih Tuhan, ya, yang kita mulai kemarin was-was,
Sebelum kita ke sini, sebelum kita bangun, kita tahu mereka bangun, kita mulai cium. Tapi tahu saudara yang dikasih Tuhan, mereka tahu gerejanya Pak Harahap sudah dibangun di sana. Tahu dia gereja Pak Harahap. Saya aja belum tahu dia. Dia sudah tahu dengan saya. Siapa yang bekerja kalau bukan Roh Kudus yang bekerja? Allah yang bekerja bagi kita di tempat ini. Ya. Berarti dia tidak melakukan apa-apa di tempat ini, tetapi dia tahu gereja di sini itu adalah suatu penerimaan yang perlu kita syukuri. Yang tadinya kita takutkan, tetapi Tuhan mengubah itu sesuatu yang indah. Ya, karena bersama dengan Tuhan itu memang indah adanya. Amin. Jadi oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya menekankan bagi kita mulai saat ini, teguhkan hatimu, kuatkan iman percaya dalam Tuhan, karena ada ladang misi di sini yang sedang Tuhan buka bagi kita. Ya, semakin semangat pengerja semua, semakin semangat. Amin. Pengerja angkat tangan semua, semangat. Siap untuk dua ronde setiap hari, setiap minggu, setiap hari. Kapan kita bekerjanya, Pak? Ya, setiap minggu nanti kita akan buat 2 jadwal. Karena kalau kita sudah mulai seperti ini, kita harus selalu lakukan ibadah di tempat ini. Ya, besar kecilnya kita harus jalan terus. Ya, pantang menyerah. Karena kalau sudah dimulai tidak ada kata untuk stop. Haleluya. Tidak ada rem, nggak ada remnya. Anggap aja remnya udah blong, jalan terus. Tuhan yang mengendalikan. Ya, takut nanti kebablasan Pak, nggak usah takut. Tuhan yang mengarahkan setiap langkah kita. Ya, berjalan bersama Tuhan itu indah. Itu yang saya alami, saudaraku. Maka kita juga semua jemaat Tuhan tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab segala sesuatu Tuhan akan lakukan yang baik bagi setiap orang yang mengiring dia dengan setia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini renungan bagi kita, karena saya tahu kita semua sudah mulai was-was, risau, ya, sudah mulai kerasa kelusuk, pegang kipas masing-masing. Karena memang suasananya kita ada di sauna, ya. Dan ini awal. Seterusnya kita seperti ini di sini, sampai pada waktunya nanti Tuhan izinkan ada masuk listrik. Kalau udah masuk listrik, baru kita bisa pikirkan tempel pendingin ruangan. Kalau belum, kita akan seperti ini terus. Paling mungkin nanti saudaraku kalau gensetnya bisa memungkinkan, paling kita taruh kipas, ya, tetap juga kipas-kipas sendiri. Tetapi tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena kita tahu kesetiaan kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tundukkan hati, kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan di tepat pada Paskah hari ini, di mana kami boleh merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu lewat kasih-Mu, memberi tubuh-Mu, mencurahkan darah-Mu sebagai korban keselamatan untuk kami. Lewat pengorbanan Tuhan dan lewat pengorbanan yang Engkau kerjakan itu kami diselamatkan. Dan kami boleh melihat Tuhan, bukti kasih Tuhan tidak hanya sampai lewat karya salib Tuhan, tetapi Engkau menyatakan bahwa diri-Mu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Engkau bangkit dari kematian-Mu. Itulah menjadi satu kemenangan bagi kami, sebagai titik dasar yang dimateraikan dalam diri kami sebagai orang yang mengikut Tuhan,
bahwa setiap kami yang mati di dalam Tuhan, kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan gerejamu ada dibangkitkan di tempat ini, maka lewat gerejamu di tempat ini akan membawa kemuliaan bagi namamu lewat pelayanan yang dilakukan di tempat ini, ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan jiwa-jiwa untuk dilayani, Engkau yang memberikan hikmat bagi hamba-hambamu untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan tuntun untuk bisa kami menangkan di tempat ini. Tutup bungkus setiap pelayanan yang ada di tempat ini, ya Bapa. Biarlah lewat pelayanan ini, lewat gerejamu yang dinyatakan di tempat ini, namamu ditinggikan, dimuliakan di Bukit Indah Nusa ini, ya Bapa. Ini adalah rumah Tuhan. Disinilah Engkau ada untuk kami muliakan, ya Bapa. Engkau yang akan menguduskan dan menyucikan tempat ini, sehingga namamu Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Segala kuasa kegelapan, kuasa sejahat yang ada mungkin mengikat orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini, di segala penjuru mata angin yang ada di Bukit Indah Nusa ini, kami boleh berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala tembok-tembok pembatas, segala yang mengikat dihancurkan dan juga diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan, dipancarkan di seluruh tempat yang ada di mana gerejamu ada saat ini, ya Bapa. Bukit Indah Nusa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka akan kami persembahkan sebagai orang-orang yang percaya, yang menerima Engkau kelak di dalam mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Perlengkapi setiap hamba-hambamu, perlengkapi kami untuk melakukan tugas amanat agungmu di tempat yang Tuhan tempatkan ini bagi kami. Dan untuk selanjutnya, ya Bapa, Engkaulah yang memberkati tempat ini. Setiap orang yang datang ke tempat ini mendapatkan kelegaan. Setiap orang yang keluar masuk dari gerejamu di tempat ini, mereka akan mendapatkan kelepasan, kemenangan. Sebab di tempat ini akan dinyatakan Injil kebenaran yang membebaskan segenap jiwa mereka, ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat semua saya undang untuk berdiri. Kita angkat pujian kita. Bapa, terima kasih. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, itulah yang akan selalu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat Paskah, selamat Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada guru sekolah minggu yang akan membawa acara untuk acara selanjutnya. Bapak, Fatin.
Lalu seorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri.